Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad wa huwa shadiqul amin. Pemirsa, sahabat podcast dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami penyuluh Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Rambutan, menyapa Anda seperti biasa di setiap bulannya kami mengadakan podcast sebagai bimbingan penyuluhan. Maka mari sama-sama kita awali podcast kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sahabat podcast dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, sahabat podcast, seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ustadz kita yang sudah sangat kawakan, yang sudah kita kenal sekali, bersama Ustadz Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya cerah. Cerah Setelah Lebaran ini kelihatannya badan guna. Iya. Kemarin tuh kempes loh. Iya. Ini udah balik lagi. Jadi ada istilahnya gini Ustadz. Sebulan berpuasa, selama sebulan turun 1 kilo, di hari Lebaran naik 5 kilo. Iya. Sebenarnya. Iya. Ini ajang balas dendam Ustaz. Dendam. Karena kita puasa, tiba-tiba setelah itu pas di Lebarannya pada dukung semakin Memang. Baik. Hadir juga bersama kita Ibu Hajah Sri Nur Hayani Siregar Sakit. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan juga tentunya dengan Ibu Reni Astuti Siregar SAG. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan usia, kelancaran rezeki, dan bermanfaat untuk bimbingan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, kita saat ini di bulan April di 2026, tentunya di tanggal 21 April itu kita diingatkan dengan peristiwa yang kita kenal dengan Hari Kartini. Kemudian saya kira perlu kita sampaikan kepada halayak ramai, termasuk kepada sahabat podcast dimanapun berada, bahwa ternyata ada namanya Raden Ajeng Kartini. Ya. Kira-kira Ustadz Zul, kita mungkin sahabat podcast ingin bertanya, siapa sih sebenarnya Raden Ajeng Kartini atau kita sebut dengan R.A. Kartini, dan kira-kira seperti apa perjuangannya sampai ada harinya tanggal 21 April itu ada Hari Kartini. Kira-kira menurut Ustadz Zul sendiri seperti apa perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih para penonton ya. Yang mana kalau kita kenal ya dan kita ketahui, Raden Ajeng Kartini adalah suatu nama yang luar biasa ya di Indonesia ini, dan termasuk salah satu pahlawan yang ada di Indonesia ini. Kenapa beliau dinobatkan sebagai pahlawan? Karena perjuangan yang tiada tara itu. Kenapa saya bilang itu? Karena perjuangan R.A. Kartini itu adalah tonggak utama emansipasi wanita di Indonesia. Nah, itu dia. Berarti tokoh pejuang yang termasuk salah satu di antara perempuan ya. Dia yang menegakkan tonggak emansipasi. Karena kalau kita lihat dulu, kita lihat di Indonesia ini sendiri pun kan ada istilahnya patriarki, dan wanita itu memang untuk pendidikan pun memang agak terbelakang gitu. Rendah. Kayak yang di sumur, di kasur, Ya, di ada dapur, di gitu ya. dapur. Dan ketika munculnya era Kartini mendobrak itu supaya wanita ini memang lebih emansipasi, lebih bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak ada 3 nih, Kenyamanan gender ya. paling tidak ada 3 ini pilar-pilar utama perjuangan era Kartini.
yang pertama itu pendidikan untuk kaum perempuan. Nah, makanya kalau kita lihat itu di timur ada kan sekolah RA Kartini. Bukan punya RA Kartini itu enggak. Cuman karena mengingat perjuangannya itu, maka RA Kartini di Rambutan ada. Betul sekolah ya. Sekolah tuh RA Kartini. Di Rampah juga RA Kartini. Di Deli Serdang juga ada RA Kartini. Saya pikir tiap kabupaten ada RA Kartini. Luar biasa, bukan sekolah dia itu enggak. Cuma mengenang luar biasanya perjuangan dia di dalam pendidikan untuk emansipasi biar semua sama rata untuk merasakan yang namanya Persamaan gender tadi. Persamaan gender. Laki-laki dapat pendidikan, perempuan dapat pendidikan. Bukan enak perjuangan RA Kartini itu juga dulu menegakkan itu. Karena dulu dianggap perempuan ini harus itu tadi kan. Sumur, kasur, dapur. Itu aja modelnya. Nah, jadi itulah luar biasa. Dan yang kedua pilar yang RA Kartini tegakkan itu yakni emansipasi dan kesetaraan gender. Tadi kan pendidikan. Betul. Dan yang kedua itu emansipasi. Dia menyetarakan itu. Disetarakannya itu antara laki-laki sama perempuan kecuali manjat kelapa Ustaz. Betul. Kalau manjat kelapa urusan kita ya. Urusan kita laki-laki. Kalau perempuan coba bayangkan itulah tidak bisa Tapi disetarakan. mungkin ada juga Ustaz. Karena nggak ada laki-laki, ibu itu harus manjat dia. Iya, Bisa jadi ya kan? Gimana itu caranya itu? Benar. Ketawa boleh. Namanya podcast nih Bu ya. Itulah nggak bisa diemansipasikan kalau kita belajar oke, jadi menteri oke, perempuan banyak, jadi presiden Megawati, DPR RI ya perempuan. Bahkan Ustaz, kalau kita lihat guru aja Ustaz, guru itu 80% perempuan semua. Dulu laki-laki kan, sekarang guru coba deh, coba sekolah mana aja? Kapolres lebih tinggi. Kapolres lebih tinggi, perempuan juga. Makanya bilang tadi luar biasa itu, luar biasa. Peran daripada RA Kartini dulu sampai sekarang dirasakan oleh kaum Hawa. Luar biasa. Dan yang ketiga pilarnya yang beliau beliau tegakkan itu adalah pemberdayaan melalui tulisan. Beliau menulis rajin, tulisan. Itu dia. Habis gelap, terbitlah terang. Itu yang kita kenal. Itulah dia paling tidak disaksikan. Luar biasa memang seorang wanita yang punya visi dan misi luar biasa untuk khususnya kaum Hawa, kaum wanita. Maka bagi kawan-kawan yang kaum Hawa bersyukur banyak sama yang Kartini. Kalau enggak ya tetap di dapur aja. Kasur. Tapi mungkin juga gini Ustaz. Kalau dulu Kartini kan ada bilang habis gelap terbitlah terang. Sekarang pun bagi ibu-ibu ada juga istilah Ustaz. Di mana bumi dipijak, di situlah kita berkoda. Iya. Mungkin itu saja ya. Oke. Alhamdulillah alamin. Begitulah sahabat podcast yang disampaikan oleh Ustaz Zul bahwa saya ambil intinya perjuangan RA Kartini pertama emansipasi wanita, penyetaraan gender, dan terakhir mengaktifkan kembali dalam dunia pensiun khusus. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya bagi Ibu Sri sendiri, kira-kira bagi Ibu yang mungkin mohon maaf saya menyampaikannya, Ibu mungkin mewakili sebagai perempuan, apa sih sebenarnya makna Hari Kartini bagi Ibu yang mungkin mewakili ibu-ibu yang ada di Indonesia ini? Kira-kira apa makna Kartini? Baik, teman-teman semua, makna dari Hari Kartini yang sudah disampaikan oleh Pak Jul, Ustaz Jul kita tadi, yaitu kita sebagai perempuan ya kan, perempuan yang dulu memang terbatas, penggerakannya itu terbatas, selalu tidak bisa untuk menyuarakan inspirasinya. Seperti betul kata Satero, yaitu perempuan hanya disuruh dapur, sumur, kasur ya kan. Untuk pendidikan pun ya dibatasi. Sekarang ya karena sudah makin perjuangan dari akad ini, maka perempuan sekarang sudah boleh untuk pendidikannya lebih tinggi, yaitu penyetaraan gender itu. Sekarang nggak ada dibeda-bedakan namanya laki-laki sama perempuan, sekarang sudah sama. Perempuan ya laki-laki boleh kerja, perempuan sekarang juga boleh kerja di masa sekarang. Laki-laki pimpinan, perempuan juga pimpinan, karena presiden kita dulu yaitu Megawati ya seorang perempuan. Itulah untuk penyataan apa? Kecuali tadi lah Bu, manjat kelapa tadi. Manjat kelapa perempuan jangan. Bahaya. Itulah makna dari lahirnya Hari Kartini Kartini itu ya kan.
pendidikan juga, dan sekarang ya kan juga ya emansipasi kita sebagai perempuan, yaitu meneruskanlah pula perjuangan RA Kartini, bagaimana yang terdahulu dia telah memperjuangkan kita, maka ya kita lestarikan, kita melakukanlah pula perjuangan dia. Dan sekarang juga ya bagi seorang perempuan juga ya, bukan juga ya dia kerjanya bukan mesti di luar, juga di rumah pun bisa. Ya kan, di rumah walaupun dia sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi dia punya kegiatan juga di rumah. Online ya? Online. Sekarang sudah banyak. Kecantikan, lipstick, makeup misalnya ya. Gini aku jualan dari TikTok lagi. Nah, Oh, aku iya. ya. Ini era Kartini ya, sana ya. Jadi pengaruh Kartini itu ke iPhone, ke digital pun, lebih digital ya. pun dikuasai. Itu dia ya. Dalam juga ya untuk ya memimpin suatu rumah tangga juga ya kan. Dulu ya misalnya seorang laki-laki dalam rumah tangga suka-suka sama seorang perempuan ya kan. Sekarang kalah ya. Nah, sekarang kan sudah serempet dan juga sudah dilindungi sama undang-undang. Nggak boleh KDRT, bahwa kementerian sendiri juga ada kan begitu. Itulah pula makna kita yang sudah sekarang. Maka kita harus semangat dan kita perjuangkan dan kita lestarikan apa yang telah diperbuat oleh Raden Ajeng Kartini. Oh, masya Allah, luar biasa. Tapi Ustaz, dari apa yang disampaikan Ibu Sri itu saya berpikir, ya kayak Ustaz bilang tadi, kayak istri Ustaz sendiri itu buka lapak di TikTok. Iya, lapak di TikTok. Kemudian ada kecantikan, ya kan, dan sebagainya. Tapi Ustaz, kadang yang bagi kita ini gak enaknya, tiap minggu paling tidak pakai. Itulah yang masih pasien. Iya. Masa luar biasa. Baik, saya kira terakhir dari bincang-bincang kita kali ini yang di bulan April, saya ke Ibu Leni. Ibu Leni tentunya tadi sudah disampaikan perjuangannya dari Ustaz Zul, kemudian Ibu Sri sendiri dari sisi kewanitaannya sudah menyampaikan bagaimana peran-peran Kartini yang sangat luar biasa untuk yang di tahun sekarang dan mungkin di tahun yang akan datang. Kira-kira bagi Ibu Leni, apa harapan yang mungkin bisa sahabat podcast dengar di hari Kartini? Kira-kira Ibu bisa menyampaikannya, kira-kira harapan apa saja yang mungkin Ibu ingin sampaikan? Silakan Ibu. Baik ya, harapan di hari Kartini itu adalah agar perempuan Indonesia terus berdaya antara dalam berkarya dan mandiri. Dan perempuan memiliki hak setara untuk belajar, meraih ilmu setinggi mungkin, serta semakin banyak perempuan yang berani memimpin, berinovasi, dan melanjutkan semangat perempuan diharapkan mampu mandiri secara ekonomi dan tangguh, yaitu habis berat terbit masyarakat. Iya. Itu tadi ya, berarti. Itulah harapan. Oh, berarti tadi sudah secara Ustaz ya, apa Ustaz sampaikan, emansipasi, gender, dan kemudian itu tadi harus ada habis gelap terbit dan terang. Tidak boleh gelap terus, masa depan wanita ini suram, harus ada secercah cahaya, biar terang, terbitlah. Bahkan memang Ustaz, kita pikir, mohon maaf, kita ini pun kalau tak ada istri di rumah, ada kita Ustaz. Nggak ada yang masak, nggak ada yang nyetrikain pakaian, anak-anak juga tidak ada yang menjadi panutannya di rumah, sangat luar biasa. Dan begitu juga mungkin bagaimana Rasulullah sendiri mengangkat derajat wanita, bahkan sampai ada dalam Al-Quran itu surah yang bercerita tentang wanita, ada Maryam juga Isa. Bukti bahwa Islam sendiri mengangkat derajat seorang wanita, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu pada generasi ini. Baik, Bapak Ibu kami muliakan, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih Ustaz Zul, sehat selalu, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, terus memberikan ilmunya kepada seluruh masyarakat, terutama kepada sahabat podcast. Begitu juga dengan Ibu Leni, begitu juga dengan Ibu Sri. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, kami kira untuk di bulan April ini
Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai podcast kebersamaan kita dari Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, tepatnya Kuar Kecamatan Rambutan. Mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.